Ya, berikut kita buka sesi pertanyaan, Ustadz. Ya, silakan. Ya, pada teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silakan raise hand atau bisa menulis di kolom chat ya. Ini ada yang mau bertanya, Ustadz, Mbak Paramita Dwitya. Ya, bisa dibantu panitia. Silakan Mbak Paramita. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz MC. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz sehat walafiat insyaallah. Terus bersama kami ya Ustaz. Amin. Baik, Ustaz, saya mau bertanya, ini luar biasa ya pemaham. Saya juga baru dapat ini Ustaz ilmunya. Yang pertama tentang nekat fisabilillah itu Ustaz. Ketika ditafsirkan seperti itu, zaman sekarang kan banyak ya Ustaz, dan perempuan kan memang relatif lebih impulsif ya, atau lebih spontan gitu, lebih nekat lah gitu, apalagi zaman sekarang gitu kan. Nah cuman ayatnya kemudian dilanjutkan dengan tadi ya Ustaz apa, famtahanu hunna gitu ya, artinya diuji. Apakah ini berarti bisa ditafsirkan bahwa nekatnya ya atau keputusan-keputusan yang diambil oleh seorang perempuan itu butuh diverifikasi gitu ya oleh seorang laki-laki gitu Ustaz, dalam hal ini sebagai perannya sebagai qawwam gitu. Ima dia tidak punya suami atau punya gitu, artinya setiap keputusannya itu memang membutuhkan verifikasi. Itu yang saya tanyakan. Artinya ini kan merupakan pedoman berarti ya Ustaz, untuk saya pribadi gitu sebagai perempuan, ketika kita memiliki keputusan-keputusan itu jangan spontan gitu ya, jangan impulsif, apalagi emosi dan seterusnya. Kita harus tenang dan bahkan butuh verifikasi gitu, butuh diuji gitu ya, uji kelayakan gitu. Apakah keputusan kita ini benar atau enggak gitu. Itu pertama. Yang kedua Ustadz, tentang perjuangan muhajirat ya, wanita yang hijrah ini dari suaminya yang kafir. Ini kita suka menemukan di lapangan Ustadz, ketika istrinya mu'alaf gitu masuk Islam, tapi dia tidak bisa keluar dari rumahnya gitu. Nah kadang di situ masalahnya, apalagi Nasoro ya Ustadz, itu kalau keluar dari gereja kan dikejar-kejar gitu ya, artinya dia nggak boleh keluar gitu dari gereja suaminya gitu dalam hal ini. Nah itu, nah dilihat dari ayat 10 sampai 11 ini berarti kan sampai perjuangannya perang mungkin diartikan sekarang mungkin perang di pengadilan dan seterusnya, artinya perjuangannya itu akan berat gitu. Tapi berarti apakah benar Ustaz, berarti yang harus kita lakukan adalah membantu perempuan ini yang mualaf ini dengan memperkuat perekonomiannya dulu gitu berarti ya Ustaz ya, kita perkuat supaya dia kuat dan dia juga mampu gitu ya kalau memang suaminya terus mengejar dia bahkan sampai ke pengadilan gitu. Artinya memang perjuangannya berat dan berarti harus dibersamai gitu, dibantu. Mohon ilmunya Ustadz dan arahannya. Jazakumullah khair. Ya, pertanyaan Ibu udah benar ya. Jadi verifikasi itu penting ya untuk menjadi apa yang disebut dengan second opinion ya. Jadi biar terhindar ya bahwa apa yang dilakukan ini bukan semata-mata semau-maunya sendiri ya, tapi ada yang memberi masukan ya. Ya betul ya, ini ya kalau di tahun 80-an 90-an itu sering ya terjadi wanita-wanita muslimah yang istilahnya kalau kamu menikah dengan laki-laki ini yang notabene dia punya keislaman yang baik, kesolehan yang baik, aktif dalam dakwah, sementara orang tua punya pertimbangan lain, enggak, calon menantu saya harus yang kaya, harus yang punya mobil, sehingga ya ada satu tim yang memberi masukan bahwa dirinya bisa nekat ya dalam contoh kasus nekat, udah keluar aja deh ya dari keluargamu itu ya, sehingga saat pernikahan betul-betul tidak dihadiri oleh keluarganya satupun. Itu yang ada dalam kasus di awal akhir 80-an atau 90-an sering seperti itu terjadi. Ya. Tapi biasanya ternyata suaminya itu bisa menunjukkan ya suami yang baik, suami tanggung jawab, yang sayang, ya. Bahkan lambat laun bisa menunjukkan bahwa secara ekonomi juga baik ya. Ya biasanya ya,
terutama biasanya kalau sudah lahir anak, punya cucu, ya biasanya orang tuanya nggak kuat lagi, ya udahlah, ya diterima lagi sebagai keluarga. Ya itulah contoh ya pada akhir-akhir zaman ini yang memang belum ada lembaga, ya, lembaga seperti yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya begitu juga wanita-wanita muslimah mu'allafah yang terusir selama ini juga alhamdulillah, ya. Apakah yang terjadi di seorang wanita putri seorang tokoh di Bali, ya, sehingga diusir, sehingga dia kalau nggak salah tinggal di Rawamangun, betul-betul ya, dijaga, ya, sampai disekolahkan sampai berhasil dan seterusnya, baru bisa dilepas karena sudah hidup mandiri, ya. Di Kalsel juga ada, ya, dibela oleh satu yayasan, ya. Kasus-kasus yang sudah ada sudah menunjukkan, ya, mirip-mirip dengan ayat ini, ya. Walaupun di tempat-tempat lain masih ada, ya. Ketika dia mengalami risiko-risiko itu, ya, apakah wanitanya tidak berinisiatif mencari perlindungan, ya, ataukah memang belum ada di satu tempat itu lembaganya. Kalau di Jakarta ini ada lembaganya, ya, lembaga pembelaan para mu'allafah itu ada, ya. Sehingga kalau ada apa-apa, ya, lembaga ini siap membantu dari A sampai Z, ya. Itu bisa di googling gitu, kalau memang suatu saat membutuhkan, apakah tertindas secara ekonomi, secara kehidupan, apa saja, ya, termasuk kadang-kadang tertindas secara kematian, ya. Begitu mati keluarganya nggak mau tahu, ya. Maka ada lembaga yang sudah, ya, bisa membela, ya, seorang mu'allafah karena ditinggal oleh, ya, semua keluarganya. Baik, Allah ma'am. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Masih bisa Ustaz untuk pertanyaan ada di chat? Ya, silakan. Begitu ya Ustaz. Di sini ada pertanyaan dari Umi Fida. Afwan Ustaz, izin bertanya, Khalid bin Walid dan Amr bin As juga masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Kalau saya salah, mohon koreksi Ustaz, tapi mereka tidak dibaliki ke Makkah. Mungkin Ustaz. Iya, karena Hudaybiyah itu akhirnya dibatalkan, ya, ya, setelah banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kaum kufar Quraisy Makkah. Jadi saat perjanjian itu masih berlaku dengan baik, maka kasus Abu Jandal dan Abu Basir ya dikembalikan. Setelah dianggap ini sudah nggak berlaku, puncaknya ketidakberlakuan itu terjadinya Fathu Makkah, ya. Menaklukkan kota Makkah itu sebetulnya secara perjanjian melanggar. Tapi Rasulullah punya argumen yang lebih kuat. Ya. Kalian udah melanggarnya kemana-mana, sehingga otomatis nggak berlaku lagi itu perjanjian. Maka terjadilah apa yang disebut dengan Fathu Makkah. Allahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya mungkin? Untuk di chat sudah tidak ada Ustaz. Kalau tidak mungkin ya, kita cukupkan ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina
مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.